Puji Tuhan, anak-anak Tuhan. Haleluya. Kehidupan yang bahagia ya. Kehidupan yang kekal. Menyertai juga diberikan buat Tuhan, dari Tuhan, kehidupan yang bahagia. Yohanes pasal 10 ayat 10. Kita membaca dari buku Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Heran ya. Paulus ayat 13, ayat 14 mengatakan harus bersabar. Dia katakan harus mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni kita ya. Tetapi ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera Tuhan memerintah. Memerintah. Bukan sahaja melindungi ataupun hidup di dalam hati kita, tetapi memerintah. Damai sejahtera Tuhan yang di dalam hati kita itu harus menjadi perintah. Artinya gini ya, harus memerintah, harus dijadikan perintah di dalam hati kita. Kenapa? Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bagaimana kita ada kesatuan, unitas menjadi satu, dan langsung ada damai di antara kita, biarpun di tempat kerja dengan majikan, di tetangga kita, di rumah, suami istri dengan anak atau dengan orang tua, atau di tempat kerja, di gereja. Bila kita menjadikan damai sejahtera itu memerintah, menjadi perintah di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera. Kenapa? Karena Yesus itu damai sejahtera. The Prince of Peace ya. Damai. Tanpa damai itu tidak akan ada unitas, kesatuan. Ya. Kita tidak akan bisa bersyukur. Kehidupannya bahagia ya kita mau, tapi bagaimana ya? Kita harus ada damai. Damai di hati, damai di pemikiran kita. Untuk menjadi seorang pendamai, orang yang sabar, yang mengampuni orang lain seperti Tuhan mengampuni kita, kita harus ada damai di dalam hati kita dan menjadikan kita pendamai. Tapi damai itu harus menjadi perintah. Jadi pertanyaan ini, saya mau tanyakan, kalau orang menyakiti hati kita, biasanya secara natural, apa yang kita lakukan? Ya kita mau marah-marah ya. Kita juga mau membalas dendam ya. Tetapi kalau damai sejahtera yang memerintah hati kita, langsung kita secara natural memberi pendamaian. Haleluya. Pada hari ini saya mendoakan saudara menjadikan damai sejahtera perintah, pemerintah di dalam kehidupan saudara, di hati saudara. Amin, bisa ya? Menjadikan damai sejahtera pemerintah di hati saudara. Langsung pemerintah itu akan memerintahkan kita apa yang harus dikatakan bila kita ada problem ya, atau pertelingkahan. Pemerintah ini, damai sejahtera akan memerintahkan apa yang harus kita pikirkan ataupun emosi kita ya, apa yang kita harus lakukan. Ngerti ya? Ya. Amin. Oke. Ya, pikirnya tentang dengan majikan, keluarga, ya. Biarlah damai sejahtera pada hari ini menjadi pemerintah. Amin. Rela saudara? Ya, rela ya. Mari ikut saya dalam doa ini, ya, ikut saya.
dalam nama Yesus, pemerintah saya, yang Allah yang penuh dengan damai sejahtera, tinggal dan diam di dalam hidup saya, dan menjadi pemerintah. Iya, terima kasih Yesus. Pada hari ini, biar damai sejahtera-Mu menjadi pemerintah di hati saya, yang memerintahkan saya dalam segala sesuatu yang saya ucapkan, lakukan, pikirkan, dan perasaan saya. Terima kasih Yesus. Supaya keluarga saya menjadi satu, tempat kerja saya ada kesatuan, di gereja, tetangga saya di mana-mana saja. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.